Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa ba'd, sahabat Tweet Islam, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita akan mengadakan program baru, yaitu belajar bahasa Arab dengan menggunakan kitab At-Tuhfatul Wushabiyah fi Tashili Matni Al-Ajurrumiyah. Jadi buat teman-teman yang ingin bergabung mempelajari kitab ini, silakan membeli karena kitab ini murah, ya tergolong murah, sekitar 90 atau sampai 120 ribu. Perlu diketahui bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada setiap bahasa ya memiliki gramatikalnya. Jadi aturan-aturannya ataupun kaidah-kaidahnya. Begitupun dalam bahasa Arab. Bahasa Arab lagi lebih kompleks daripada bahasa-bahasa lain. Tentu memiliki pastilah memiliki kaidah-kaidahnya dalam memahami atau menggunakan bahasa Arab. Dan mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan kitab Matan Ajurumiyah yang biasa dipakai di pemondokan-pemondokan, dan kitab ini sangat familiar. Ditulis oleh seorang ulama pada abad 7 Hijriah, Masya Allah. Udah hampir 1000 tahun yang lalu, teman-teman. Dan kitab ini, Masya Allah, memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Karena banyak sekali para ulama yang mensyarah, menjelaskan kitab tersebut. Karena kan kitab Ajurumiyah ini ditulis dengan sangat ringkas, namun memiliki kepadatan yang luar biasa. Akhirnya banyak para ulama menuliskan syarah kitab tersebut dengan syarah yang panjang ataupun yang ringkas. Dan sepanjang zaman hingga saat ini banyak sekali para ulama yang masih menjelaskan atau menjabarkan tentang kitab Matan Al-Ajurumiyah. Kitab Matan ini sebenarnya adalah kitab yang ringkas yang membahas tentang kaidah-kaidah bahasa Arab. Namanya juga Muqaddimah. Dalam kitabnya itu Muqaddimah Al-Ajurumiyah, yaitu pengantar dalam bahasa Arab. Namun meskipun saat ini sudah sangat banyak sekali orang-orang yang baru, para ulama yang menuliskan khusus kaidah-kaidah bahasa Arab, namun keadaan Matan Ajurumiyah ini tidak bisa dihilangkan, bahkan masih tetap eksis di dunia pendidikan bahasa Arab, di dunia Islam, di seluruh dunia bahkan. Jadi kitab ini, Masya Allah, memiliki keberkahan yang sangat luar biasa. Dan di tangan saya ini termasuk syarah ringkas yang ditulis, disyarah oleh Abi Abdillah Ahmad bin Thabit bin Sa'id Al-Wushabi. Dan dia adalah salah satu pengajar atau ulama nahwu di Darul Hadis di Yaman. Dan mungkin untuk menghemat waktu, kita langsung saja buat teman-teman yang ingin lebih detail bisa googling mengenai Ajurumiyah atau bisa mencari referensi tentang kitab Matan Ajurumiyah yang ditulis oleh Ibnu Ajurrum. Dikenalnya Ibnu Ajurrum. Beliau ini adalah ahli nahwu. Walaupun sebenarnya memiliki karya-karya lain gitu loh, tidak hanya dikenal dengan kitab Ajurumiyah aja, seperti beliau juga kan ahli qiraah, ulama qiraat maksudnya, dan memiliki syarah Syatibiyah. Dan Masya Allah, sangat luar biasa beliau ini hingga keberkahannya hingga saat ini. Dan langsung saja sebelum kita mensyarah langsung dari kitabnya, terlebih dahulu kita memulai dengan muqaddimahnya dulu. Apa sih ilmu nahwu dan apa sih manfaatnya belajar ilmu nahwu, dan apa hukumnya dalam mempelajari ilmu nahwu. Seberapa penting juga sih kita mempelajari ilmu nahwu? Sebagaimana saya katakan di awal, bahwasanya mempelajari ilmu nahwu adalah ilmu yang sangat penting. Bahkan orang Arabnya sendiri, ulama sendiri yang asli orang Arab itu belajar juga ilmu nahwu. Oleh karenanya apabila teman-teman melihat biografi para ulama, mereka juga dalam biografinya itu ditulis belajar nahwu oleh gurunya, dan setiap perjalanan mereka senantiasa dituliskan di mana ia belajar nahwu atau kepada siapa dia menyetorkan ilmu nahwu atau belajar ilmu nahwu dan semisalnya. Jadi kitab ini amatlah penting, apalagi kita yang bukan orang Arab asli, tentu lebih butuh lagi gitu loh. Orang Arabnya aja butuh terhadap ilmu nahwu, apalagi kita. Jadi gitulah kira-kira.
Kita langsung saja muqaddimatun fi ilmin nahwi, yaitu muqaddimah pada ilmu nahwu. Pensyarah di sini menjelaskan i'lam annahu yanbaghi likulli syari'in fi fannin minal fununi an yatasawwarahu wa yu'arrifahu qabla syuru'i fihi. Bahwasanya ketahuilah, sudah semestinya bagi yang memiliki perancangan atau seorang perancang dalam segi ilmu ataupun jenis-jenis ilmu, agar dia itu memberikan gambaran tentang ilmu tersebut dan memberikan definisinya qabla syuru'i fihi, sebelum menerbitkan ke orang lain atau sebelum rancangan ini diberitahuan tersebarkan atau diajarkan. Supaya apa? Liyakuna ala basiratin fihi, supaya ilmu ini berada pada basirah, yaitu ilmu yang kokoh. Wa illa lam yantafi' bihi, kalau tidak digambarkan rancangan tersebut atau tidak didefinisikan, maka tidak bermanfaat gitu loh. Nggak jelas ilmu apaan. Gitulah kira-kira. Wa yahsulu tasawwuru bima'rifati umurin, maka didapatlah gambaran ini dengan mengetahui beberapa aspek, beberapa hal. Minha diantaranya ta'rifuhu wa mawdu'uhu wa thamaratuhu wa sarafuhu wa nisbatuhu wa wadhi'uhu wa hukmuhu. Jadi gambaran tentang ilmu nahwu ini, maka kita akan mengetahui ta'rifnya, yaitu definisi dari ilmu nahwu ini apa. Wa mawdu'uhu, yaitu tema-tema di dalamnya ini adalah tema yang berkaitan tentang apa. Wa thamaratuhu, kemudian hasilnya kalau kita mempelajari nahwu itu apa. Wasarafuhu, dan derajatnya atau ketinggian ilmu ini apa. Wa nisbatuhu, dan dinisbatkan ke siapa ilmu nahwu ini. Wa wadhi'uhu, siapa yang meletakkan ilmu nahwu ini. Wa hukmuhu, dan apa hukumnya dalam mempelajari ilmu nahwu. Fata'rifuhu lughatan, maka definisi secara bahasa adalah yutlaqu ala ma'anin katsiratin, yaitu memiliki definisi yang banyak, yang memiliki makna yang banyak. Minha diantaranya adalah al-qasdu, seperti kalau di Indonesia itu adalah maksud, yaitu tujuan atau arah. Madza taqsid, apa tujuanmu? Mal maksud, apa maksudnya? Gitu. Seperti taqulu, seperti teman-teman mengatakan nahautu jihata Zaidin, ai qasadtuha. Aku mengarah ke, atau aku menghadap ke arah Zaid. Jadi artinya adalah nahwu ini adalah arah atau tujuan. Ini yang definisi pertama secara bahasa. Adapun yang kedua adalah al-mithal, al-mithlu, yaitu seperti. Taqul, seperti halnya teman-teman mengatakan Zaidun nahwu aliyin, ai mithluhu. Seperti teman-teman mengatakan Zaid nahwu Ali, Zaid itu seperti Ali. Jadi nahwu di sini pertama artinya adalah arah atau tujuan, yang kedua adalah mithal, yaitu seperti. Al-miqdar, yang ketiga adalah kira-kira artinya. Taqulu, seperti teman-teman mengatakan indi nahwu alfin, aku memiliki sekitar 1000, ai qadru alfin, sekitar 1000. Jadi yang ketiga adalah maknanya adalah kadar atau kira-kira. Wal ma'nal awal aktsaruha wal haruha. Adapun makna yang pertama, yaitu arah atau tujuan, ini adalah kebanyakan dipakai oleh ulama nahwu, yaitu maksud dari ilmu nahwu ini sendiri. Adapun wastilahan, adapun secara istilah, ilmun bi usulin mustanbitatin min kalamil arab yurafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa binaan. Secara istilah adalah ilmu yang pokok-pokok yang dapat disimpulkan dari perkataan ucapan orang Arab. Jadi secara istilahnya adalah pokok-pokok dasarnya yang disimpulkan dari ucapan orang Arab ini apa. Ternyata memiliki dasar begini-begini, gitu maksudnya. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalim i'raban wa binaan. Yang dengannya, dengan mengetahui ilmu nahwu ini akan diketahui yaitu kondisi ataupun keadaan akhir dari suatu kata, baik itu secara i'rabnya ataupun secara binanya. Yaitu di sini terdapat footnote yang artinya adalah fabiwasitati ilmin nahwi na'rifu hukma akhiri kulli kalimatin min raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin aw luzumi halatin wahidatin ba'da tarkibiha fi jumlatin mufidatin.
Yaitu dengan ilmu nahwu ini maka kita akan mengetahui hukum akhir dari suatu kata. Apakah dia itu rafa, atau apakah itu dia itu nasab, atau apakah dia itu jar. Misalkan rafa itu biasanya umumnya menggunakan dhammah. Jadi misalkan zaidun, apakah itu dibacanya zaidun atau zaidan atau zaidin. Jadi ilmu nahwu ini akan mengetahui akhir dari suatu kata, an, in, atau un. Itu adalah kata dalam bahasa Arab itu ada yang bisa berubah-berubah. Yang tadi seperti zaidun itu adalah kata yang bisa berubah-berubah huruf akhirnya, harokat akhirnya. Apakah bisa zaidan, ataukah zaidun, ataukah zaidin, tergantung sebab apa yang menjadikan perubahan harokat ini. Itulah yang akan nanti kita pelajari dari ilmu nahwu ini. Dan untuk mengetahui kata, karena di dalam bahasa Arab itu ada kata yang bisa merubah, ada yang bisa berubah harokat akhirnya, ada kata yang juga tidak dapat berubah akhirnya, yang disebut dengan isim mabni. Insya Allah nanti kita akan mempelajarinya. Secara istilah yang jelas adalah seperti itu, yaitu dasar kesimpulan untuk mengetahui kondisi akhir dari suatu kata. Ini adalah secara istilah dari nahwu. Jadi misalkan teman-teman ditanya apa sih istilah nahwu itu, maka jawabannya adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dasar dalam bahasa Arab. Itu untuk mengetahui harokat akhir dalam suatu kata, baik itu i'rabnya ataupun mabninya gitu. Wa maudhu'uhu, adapun temanya, tema-tema di dalamnya adalah al-kalimatul arabiyyah min haitsu yabhathu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina. Yaitu kata-kata bahasa Arab, isim-isim bahasa Arab, atau secara umum kalimat. Kalimat itu kan ada isim, ada fiil, ada huruf gitu loh. Yaitu kalimat dalam bahasa Arab atau kata-kata dalam bahasa Arab dari sisi pembahasan tentang kondisi akhir dari harokat akhirnya. Dari sisi apa? I'rab dan bina. Yang tadi telah disebutkan, i'rab itu adalah isim yang bisa berubah harokat akhirnya. Adapun bina ataupun mabni ini adalah harokat akhir yang tidak dapat dirubah. Wa thamaratuhu, adapun hasil dari mempelajari ilmu nahwu ini adalah diantaranya adalah saunul lisan anil khata'. Yaitu manfaatnya ketika kita memahami ilmu nahwu adalah terjaganya lisan dari kesalahan fil kalami wal isti'anati bihi, yaitu dalam lisan saat ketika mengucapkan kalimat bahasa Arab. Dan dapat membantu ketika seseorang memahami ilmu nahwu ini, dapat membantunya ala fahmi ma'aniyil kitabi was sunnah, yaitu dapat membantu untuk memahami Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Wa mukhatabatil Arab ba'duhum ba'du. Jadi ini adalah di antara hasilnya yang akan kita didapatkan ketika seseorang mempelajari ilmu nahwu. Jadi ilmu nahwu itu adalah sangat penting sekali, sangat urgent sekali. Ketika seseorang ingin mendalami ilmu agama, maka sudah semestinya dia harus menceburkan diri terhadap ilmu nahwu. Karena tanpa ilmu nahwu tidak akan bisa memahami agama lebih dalam. Karena agama ini, syariat ini diturunkan dengan bahasa Arab, Al-Quran dengan bahasa Arab, Nabi SAW berkata dengan bahasa Arab, para ulama kita mensyarah, menjelaskan ilmu-ilmu tentang keislaman menggunakan bahasa Arab. Jadi tidaklah mungkin seseorang tanpa bahasa Arab mampu mendalami ilmu-ilmu agama. Jadi itulah salah satu poin yang paling penting ketika teman-teman ingin mendalami agama, maka perlu pelajari juga ilmu nahwu. Wasarafuhu bisyarafi samaratihi. Apa sih kemuliaannya itu? Kemuliaannya itu yang tadi, kemuliaannya itu mendapatkan hasilnya, yaitu buah dari memahami ilmu nahwu ini. Teman-teman akan memahami kandungan Al-Quran, memahami tafsir. Bahkan ulama sepakat orang yang tidak memahami bahasa Arab haram untuk menafsirkan Al-Quran. Ya bagaimana dia mampu untuk menafsir Al-Quran sementara bahasa Arab atau kaidah bahasa Arab aja tidak tahu. Jadi sangat mustahil orang yang tanpa bisa atau tanpa mampu bahasa Arab ia menafsirkan Al-Quran atau berkata yang mengenai yang hal-hal yang
dalam mengenai agama tanpa ia memahami bahasa Arab, maka akan kesulitan, maka akan terbatas gitu. Selanjutnya adalah wa nisbatuhu, nisbatnya kemana ilmu nahwu ini? Huwa minal ulumil arabiyah, yaitu adalah di antara ilmu bahasa Arab. Sementara bahasa Arab itu wahiyya itsna asara ilman. Bahasa Arab itu memiliki cabang 12 ilmu, banyak banget teman-teman. Ini adalah salah satu cabangnya, di antaranya ada ilmu nahwu. Terus nanti sorof, ada balaghah, terus ada arud. Banyak banget teman-teman. Jadi teman-teman upayakan untuk dari sekarang untuk bersemangat mendalami ilmu nahwu mulai dari yang dasar, bertahap hingga nanti ke yang tinggi. Wa wadhi'uhu, adapun yang meletakkan ilmu ini adalah al-masur anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Du'ali. Bahwasanya yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu ini adalah Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah taala, bi amri Amiril Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yaitu berdasarkan perintah dari Amiril Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib. Mungkin ini kisahnya masyhur. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Wa inna ma qultu, nah di sini pensyarah menjelaskan atau mengatakan al-masyhur, yaitu maksudnya adalah masyhur, yang terkenal, yang mungkin kita itu biasa mendengar. Oh, yang meletakkan pertama kali yang menulis ilmu bahasa Arab adalah Abul Aswad Ad-Du'ali berdasarkan perintah dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah al-masyhur, yakni beritanya masyhur. Walam aqul, namun aku tidak mengatakan awwaluman wada'ahu. Kenapa? Jadi pensyarah ini tidak mengatakan pertama kali yang meletakkannya, karena katanya lam yujad sanadun sahihun yanusu ala dzalik. Tidak ada sanad yang sahih yang mencatat bahwasannya beliau yaitu Abul Aswad Ad-Du'ali adalah peletak pertama dalam menulis atau membukukan, menjadikan ilmu tersendiri yaitu ilmu nahwu, karena tidak ada sanad yang sahihnya, hanya berdasarkan ya masyhur, orang-orang tahu bahwasannya Abul Aswad Ad-Du'ali ini adalah orang yang pertama meletakkan ilmu nahwu. Selanjutnya, wa hukmuhu, apa hukum dalam mempelajari ilmu nahwu ini? Al-wujub al-kifai, yaitu wajib fardu kifayah, yaitu apabila seseorang di negeri sudah mempelajari atau tengah mempelajari ilmu nahwu atau mengetahui ilmu nahwu di suatu daerah, maka untuk orang lain itu tidak diwajibkan untuk mendalami ilmu nahwu, begitu. Wa qad yata'ayyanu ala ba'din duna ba'din kaman arada tafsir al-Qur'anil azim mathalan. Dan terkadang mempelajari ilmu nahwu ini adalah penting, sangat penting terhadap seseorang, yaitu seperti orang yang hendak menafsirkan Al-Quran. Jadi dia wajib untuk mendalami ilmu nahwu ini. Itulah singkat tentang perkenalan tentang ilmu nahwu. Selanjutnya adalah ta'riful kalam. Kita langsung ke inti pembahasan, mulai pembahasan di kitab matan Al-Ajurrumiyah. Di sini seperti biasa dalam suatu kitab syarah, yaitu biasanya ada matan dan ada syarah. Yaitu matan itu adalah redaksi yang memang akan menjadi pokok pembahasan kemudian dijelaskan, dan biasanya redaksi ini dikhususkan, maksudnya dibedakan entah itu warna tintanya atau memang dibuat kotak, dilingkari agar membedakan mana matan dan mana syarah gitu. Di sini bismillah, qala al-musannif rahimallahu taala, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwa al-lafdzul murakkabul mufid bil wad'i. Dalam matan Al-Ajurrumiyah penulisnya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Al-kalam huwa al-lafdzul murakkabul mufid bil wad'i. Kalam yaitu ucapan, kalimat yang diucapkan adalah lafaz yang tersusun, setelah tersusun itu memberikan faedah, bil wad'i, yang susunan tersebut memang dikenal oleh orang Arab, yang dimana orang Arab ini yang meletakkan ilmu bahasa Arab itu sendiri gitu loh, sesuai dengan apa yang dipahami oleh orang Arab. Aqulu wabillahi taufiq,
kata pensyarah di sini mulai membahas, menjelaskan bada al-musannifu rahimullah bil basmalah alal qawli bi annaha min kalamihi. Bahwasanya penulis matan al-Ajurumiyah ini memulai dengan menuliskan bismillah, itu basmalah. Iqtidaan bil kitabil aziz, sebagai bentuk mengikuti Al-Qur'an yang biasa diawali dengan bismillah. Wa ta'siyan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi makatibatihi wa murasalatihi, dan sebagai bentuk mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam surat menyurat kepada raja-raja dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang berdakwah melalui surat menyurat dan biasanya diawali dengan bismillah. Wal kalamu 'inda nahwiyyin huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Dan kalam itu ya ini kalam, ucapan. Menurut ilmu nahwu adalah sesuatu yang tersusun atau sesuatu yang terkumpul di dalamnya adalah 4 hal. Jadi kalam dalam bahasa Arab itu menurut ulama nahwu itu terkumpul di dalamnya itu 4 hal. Apa aja? Al-awwal an yakuna lafdhan. Yang pertama adalah lafaz. Jadi lafaz, ada lafaznya gitu. Ini adalah lafaz yang kita bicarakan saat ini, adalah yang keluar dari mulut saya juga itu adalah lafaz. Atsani, yang kedua adalah an yakuna murakkaban. Yang kedua adalah tersusun. Jadi setelah lafaz itu tersusun dari lafaz ini, an yakuna mufidan. Setelah tersusunnya itu memberikan faedah yang dapat dimengerti. Ar-rabi an yakuna mawdu'an. Yang keempat adalah mestilah dia itu adalah diletakkan oleh orang Arab, maksudnya dipahami atau sesuai dengan orang Arab dalam meletakkan bahasa ini, yaitu bahasa Arab, yaitu ai bil wad'il arabi, di mana orang Arab meletakkan tata bahasa Arab ini. Pema'na lafzi, adapun makna lafaz ini adalah as-sautu al-mustamilu ala ba'dil hurufil hijaiyah, yaitu suara yang terkumpul dari sebagian huruf-huruf hijaiyah. Tentunya kita sudah hafal banget huruf hijaiyah yang ma'ruf, yang biasa dikenal, allati awwaluha al-alif wa akhiruha al-ya. Yaitu huruf hijaiyah yang biasa yang ma'ruf, yang dikenal, yaitu yang diawali dengan alif dan diakhiri dengan ya, huruf ya. Wa dzalika nahu Zaid. Contohnya adalah Zaid. Fa innahu lafdzun. Zaid ini, tulisan Zaid ini atau apa yang saya katakan ini adalah lafaz, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah wa hiya az-zai wal ya wad dal. Karena suara Zaid yang saya ucapkan ini adalah mengandung padanya sebagian huruf-huruf hijaiyah. Apa aja huruf hijaiyahnya? Pertama zai, kedua adalah ya, kemudian dal. Jadi jadilah tulisan Zaidun. Begitu, itulah yang disebut dengan lafaz. Fakhrajal bil lafzi, adapun yang selain dari lafaz itu adalah al-isyarah. Seperti isyarah, bahasa isyarat, wal kitabah ataupun tulisan itu bukan lafaz. Wa nahwuhuma, atau semisalnya mimma laisa bil lafzi. Atau semisalnya yang memang itu bukanlah suatu lafaz. Fala tusamma kalaman inda nuhah, maka tidaklah disebut itu suatu kalam atau tidaklah itu disebut suatu pembicaraan menurut ulama nahwu. Wa ma'nal murakkab, adapun makna murakkab adalah matarkabu min kalimataini fa aktsar. Adapun murakkab ini adalah sesuatu yang tersusun atau kata-kata yang tersusun dari 2 kata ataupun lebih. Jadi tersusun nih kalimat ini. Nahu safara Muhammad, safara Muhammadun. Contohnya yaitu seperti safara Muhammadun. Ini adalah 2 kata. Jadi setelah lafaz yang kedua adalah murakkab, yaitu tersusun dari 2 kata ataupun lebih. Di sini contohnya adalah safara Muhammadun. Ada 2 kata, apa aja? Yang pertama safara Muhammadun, yang kedua adalah Muhammadun. Atau lebih, artinya lebih dari 2, terserah mau 3 ataupun seterusnya. Contohnya apa di sini? Al-ilmu khairu tijaratin. Tuh, di sini ada 3 huruf, yaitu ilmu, khair, tijarah. Nah, di sini dijelaskan pula fal mithalul awwal lafdzun murakkabun min kalimataini. Adapun contoh yang pertama adalah lafaz yang tersusun dari 2 kata. Kata yang pertama al-ula safaro, kata yang pertama adalah safaro, yang kedua adalah Muhammadun.
Wal mithalu tsani lafdzun murakkabun min thalathi kalimatin. Adapun contoh yang kedua adalah lafaz yang tersusun dari 3 kalimat. Apa aja? Al-ula al-ilmu, yang pertama adalah ilmu, wa tsaniyah, yang kedua adalah khair, yang ketiga wa tsalitsah tijaratin, yang ketiga adalah tijarah. Fakharaja bil murakkab al-mufrad. Maka selain dari murakkab atau selain yang kalimat yang tersusun adalah al-mufrad. Apa itu mufrad? Yaitu yang tunggal. Contohnya Zaid. Zaid kalau hanya sekedar Zaid doang, itu tidak tersusun. Lawang cuma satu kata. Jadi ini tidak disebut dengan murakkab. Fala yuqalu lahu kalam inda nuhah. Maka tidak disebut itu adalah suatu kalam menurut ilmu nahwu. Wa ma'nal mufid, adapun yang ketiga adalah al-mufid, susunan setelah kita memahami susunan kata dan sebelumnya adalah harus lafaz, yang ketiga adalah al-mufid, yaitu memberikan faidah. Ma fada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Yaitu kalimat ini juga harus memberikan faidah yang sempurna. Yang apabila orang bicara tersebut itu ketika diam, maksudnya berhenti berbicara, itu sudah mencukupinya bagi pendengarnya gitu. Bihaitsu la yabqa sami' muntadhiran li syai'in akhar. Di mana pendengar yang di hadapan kita atau orang yang mendengarnya itu tidak menunggu mau berkata apa lagi nih. Artinya ketika dia itu diam, lalu pendengarnya juga mendengar apa yang dia ucapkan, si pendengar ini memahami gitu loh tujuan maksud kata ini, sehingga tidak menunggu mau ngomong apa lagi gitu. Seperti halnya gini deh, kita lebih mudah langsung ngecontoh biasanya. Nahwu hadara Zaid. Zaid telah hadir. Secara umum kita kalau mendengarkan ada yang bicara hadara Zaid, Zaid telah hadir. Ya udah kita memahami kalau si Zaid ini hadir, nggak ada hal untuk menunggu lagi, ada apa mau ngomong apa lagi kan enggak. Fahadal kalamu mufid. Maka ini adalah kalimat yang sempurna ataupun yang berfaedah. Li'annahu afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimi 'alaiha. Karena dengan berkata hanya hadara Zaid ini memberikan faidah yang sempurna, yang apabila pembicaranya itu berhenti, itu sudah cukup dipahami. Wahia al-ikhbaru bi huduri Zaidin, yaitu mengabarkan tentang kehadiran Zaid, sebagaimana contoh yang tadi hadara Zaid, ya artinya adalah Zaid telah hadir gitu. Fa inna sami'a idza sami'a dzalik la yantadhiru syai'an akhar. Oleh karenanya ketika ada orang yang mengatakan Zaid telah hadir, maka bagi orang yang mendengarnya itu sudah cukup, nggak menunggu kata-kata yang lainnya lagi. Wa ya'uddu sukutuhu hasanan, maka dianggap diamnya orang yang berbicara tadi itu sudah baik atau sudah mencukupinya karena sudah dipahami. Faharaja bil mufid, maka selain dari berfaedah adalah ghairul mufid, yaitu ya nggak berfaedah, maksudnya nggak bisa dipahami. Seperti apa? Ka Abdillah, hanya mengatakan Abdullah. Wa Zaidin, hanya misalkan tiba-tiba ada orang datang kepada kita, misalkan langsung ngucapin Zaid. Lah kita akan bingung, ada apa dengan Zaid? Kenapa Zaid? Kenapa cuman mengatakan Zaid? Kita kan akan menunggu tuh, mau ngomong apa lagi, masa datang tiba-tiba berkata kepada kita Zaid. Kenapa Zaidnya? Gitu kan, bingung kita. Maka itu tidak termasuk kalimat yang sempurna. Terus atau misalkan wa in qama Zaid, misalkan ada yang datang tiba-tiba ke kita, lalu dia berkata, jika Zaid berdiri, terus diam nih orang. Wah, ya kita nggak paham. Jika Zaid berdiri, terus apa dong? Dia teruslah diam. Kan nggak dipahami. Ini adalah salah satu kalimat yang memang tidak sempurna, yang tidak memiliki kandungan faidahnya. Makanya dalam bahasa Arab itu perlunya adanya kalimat yang mufid, yaitu yang sempurna, yang bisa dipahami. Jadi jangan setengah-setengah. Tiba-tiba in qama Zaid, jika Zaid berdiri, cakep. Jadi nggak jelas gitulah. Wa nahu dzalik mimma la faidatan fihi. Dan contoh-contoh itu adalah di antara contoh yang tidak memberikan faidah.
Dan yang terakhir adalah wa ma'nal al-wad'il arabi, yaitu peletakan orang Arab dalam bahasa Arab, yaitu antakunal alfadhu allati natakallamu biha minal alfadhi allati wada'atha al-arabu lidalalati ala ma'nan minal ma'ani, yaitu adalah suatu lafaz yang apabila kita berbicara, yaitu ketika kita berbicara bahasa Arab dari lafaz-lafaz Arab gitu loh, itu disesuaikan dengan apa yang telah diletakkan oleh orang Arab terhadap kalimat atau kata tersebut, untuk menunjukkan kalau kata tersebut itu memiliki makna gitu. Seperti apa? Sepertinya koma. Koma dalam bahasa Arab itu qaf, terus alif dan mim. Artinya berdiri. Fainahu lafdzun arabi, itu adalah lafaz Arab. Ja'alathul Arab, yang menjadikan bangsa Arab ini dalan ada maknan, yaitu menjadikan kalimat qaf, terus alif, terus mim ini memiliki makna yang diletakkan oleh orang-orang Arab. Wahwa, yaitu apa? Al-qiyamu fi zamanil madhi, yaitu berdiri pada waktu yang lampau, begitu. Jadi kita harus menyesuaikan. Wa mithluhu Zaid, seperti halnya kata Zaid ini ma'ruf dan telah diletakkan oleh orang Arab. Fa innahu lafdzun arabi ja'alathul arab dallan ala ma'na wa huwa dzat allati wada'a 'alaiha lafdzu Zaidin. Fa idza qulta qama Zaidun kunta qad ista'malta kalaman arabiyyan ista'malathul arabu fi kalamiha. Yaitu seperti halnya Zaid, sesungguhnya Zaid ini adalah lafaz Arab, yang bangsa Arab ini menjadikan kata Zaid ini adalah menunjukkan terhadap suatu makna secara zat, yaitu lafaz Zaid. Apabila makanya ketika kita mengatakan qama Zaid, Zaid telah berdiri, maka kunta qad ista'malta, maka sejatinya kamu telah menggunakan kalimat Zaid ini adalah suatu ungkapan Arabian, yaitu ungkapan Arab. Ista'malathul Arab, yaitu yang telah diletakkan oleh orang Arab fi kalamiha, dalam ucapannya. Jadi mudah-mudahan teman-teman memiliki gambaran deh. Al-wad'ul Arabi itu adalah kalimat yang memang sudah diletakkan oleh orang Arab yang bisa dipahami gitu. Contohnya faharaja bil wad'il Arab, maka yang keluar dari yang bukan dari peletakan Arab, semisal contohnya ini adalah kalamul ajam, yaitu ungkapan-ungkapan yang asing seperti katurk, Turk, yaitu seperti apa, Turki gitu. Itu bukan kata yang diletakkan oleh orang Arab. Wal barbar, ini bukan dari bahasa Arab, atau yang semisalnya. Fala yuqalu lahu kalamun inda nuhah, maka kata-kata tersebut tidak dianggap suatu kalam atau suatu ucapan menurut ulama nahwu. Mithalul kalamil jami' lil umuril arba'ah qauluka yanjahul mujtahid. Contoh yaitu kalam yang menghimpun perkara-perkara yang 4 ini, yang tadi lafaz, kemudian murakkab, kemudian mufid, kemudian al-wada', yaitu yang diletakkan oleh orang Arab. Yaitu contohnya yanjahu al-mujtahid. Al-mujtahid yanjah atau yanjahu al-mujtahid. Orang yang bersungguh-sungguh itu akan sukses. Ini contohnya ya. Wa qauluhu ta'ala ista'inu bisabri wassalat. Memintalah ampun, memintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Fa kullu wahidin min hadaini al-mithalaini yusamma kalaman fi istilahin nuhah. Dua contoh ini adalah dinamakan kalam menurut istilah nuh, apa istilah ilmu ulama nahwu. Li'annahu jama'al umuril arba'ah fahuwa lafdun, karena semuanya itu tersusun atau terkumpul 4 perkara ini, yaitu lafad. Li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah, karena dia itu adalah suara yang mengandung sebagian huruf-huruf hijaiyah. Wa murakkab, yang tersusun litarkibihi, karena ya susunannya ini min kalimata ini, dari susunannya ini yang tersusun dari 2 kalimat atau lebih, au aktsar. Wa mufid, dan mufid gitu.
dan berfaedah dan bisa dipahami, li'annahu afada faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha, karena dapat memberikan faidah yang sempurna apabila diam itu sudah dipahami, wa mawdu'u bil wad'il arabi, dan diletakkan menurut orang Arab meletakkannya, li'annahu mimma istamalathul arabu fil kalamiha, karena itu telah digunakan oleh orang Arab yang meletakkan kalimat itu dalam ucapannya. Demikianlah mengenai ta'riful kalam. Alhamdulillah, nanti insya Allah selanjutnya kita masuk ke ajzaul kalam, yaitu macam-macam dari kalam. Sepintas kita akan buka matanya. Wa aqsamuhu thalatha ismun wa fi'lun wa harfun ja'li makna. Kalam itu terbagi menjadi 3, yaitu isim, fi'il, dan huruf yang mengandung makna. Isim adalah kata benda atau kata yang biasa disebut secara umum tanpa berkaitan dengan waktu. Wa fi'lun adalah kata kerja yang bersifatkan memiliki waktu, lampau, sekarang, atau akan datang. Ataupun huruf yang memiliki makna. Ini adalah insya Allah nanti di pertemuan ketiga. Alhamdulillah, inilah sebagian yang telah kita jelaskan pada pertemuan pertama ini, yaitu ta'ariful kalam. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil faedahnya, dan mudah-mudahan teman-teman bisa dipahami apa yang telah saya jelaskan. Untuk teman-teman yang masih belum paham, bisa ditanyakan di kolom komentar, atau buat teman-teman yang mengetahui ada kesalahan dari saya, bisa beritahu di komentar, bisa dibetulkan. Dan terima kasih buat teman-teman, semoga senantiasa kita diberikan istiqomah dalam belajar. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.